Air kolam terlihat jernih, tapi apakah sudah aman untuk kulit? Jangan samakan sistem kolam renang dengan akuarium. Lampu ultraviolet ozonisasi pada kolam renang berfungsi membunuh bakteri, virus, dan alga di dalam air. Teknologi ini membantu mengurangi bau klorin, membuat air lebih jernih dan lebih nyaman digunakan. Namun, apakah benar perlu untuk kolam Anda? Atau cukup pakai klorinator? Sistem ini menjaga air kolam tetap steril, praktis, dan efektif untuk penggunaan sehari-hari. Jangan di-skip videonya, tonton sampai habis supaya Anda tahu kegunaan dan fungsi masing-masing alat ini dan bisa menentukan mana yang paling tepat untuk kolam renang Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Universal Pool Fiberglass, apa kabar semuanya? Pertama-tama, kami mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun ini kita semua diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan kolam renang yang selalu jernih serta nyaman digunakan. Banyak yang masih bingung bagaimana sebenarnya cara merawat kolam renang agar air tetap jernih, bersih, dan aman. Air kolam yang awalnya terlihat bening, dalam beberapa hari bisa berubah warna, berbau, bahkan membuat kulit terasa tidak nyaman. Masalah ini seringkali bukan hanya dari airnya, tapi dari sistem perawatan yang belum tepat. Mulai dari sirkulasi air, penggunaan bahan kimia, hingga pemilihan alat seperti klorinator dan lampu ultraviolet ozonisasi, semuanya memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda. Jika salah memilih atau salah penggunaan, hasilnya tidak maksimal dan biaya perawatan justru bisa lebih besar. Di video ini, Universal Pool Fiberglass akan membahas secara sederhana dan jelas bagaimana cara merawat kolam renang dengan benar, fungsi masing-masing alat, dan solusi yang paling sesuai untuk kolam Anda. Jadi, pastikan tonton video ini sampai selesai. Langkah awal dan yang paling penting dalam perawatan kolam renang adalah mengenali air yang Anda gunakan. Apakah air tersebut mengandung zat besi yang tinggi, air terlihat keruh sejak awal, atau menggunakan sumber air tanah maupun air pompa? Kualitas air awal sangat menentukan hasil perawatan kolam. Air dengan kandungan zat besi tinggi, misalnya, dapat menyebabkan air berubah warna kecoklatan, menimbulkan noda pada dinding kolam, dan membuat air sulit jernih jika penanganannya tidak tepat. Selain air, pastikan instalasi kolam renang Anda berjalan dengan baik. Mulai dari pompa, filter, pipa sirkulasi hingga sistem backwash harus berfungsi normal agar air dapat tersaring dan bersirkulasi secara optimal. Tanpa instalasi yang baik, penggunaan bahan kimia, klorinator, maupun lampu ultraviolet ozonisasi tidak akan bekerja maksimal. Karena itu, sebelum memilih sistem perawatan, pastikan kondisi air dan instalasi kolam renang Anda sudah siap. Secara sekilas, instalasi akuarium dan kolam renang memang terlihat serupa, tapi sebenarnya sangat berbeda. Pada kolam renang, ukuran pipa dan pompa dibuat lebih besar karena harus mengalirkan volume air yang jauh lebih banyak, serta digunakan filter khusus yang berisi pasir silika untuk menyaring kotoran secara maksimal. Sistem ini dirancang agar air dapat tersirkulasi dengan baik, kotoran tersaring sempurna, dan kualitas air tetap stabil untuk digunakan manusia. Berbeda dengan akuarium yang menggunakan pipa dan pompa berukuran kecil, serta filter kontemporer yang fungsinya cukup untuk menjaga air tetap bening dan ikan tetap hidup. Memang, kedua sistem ini sama-sama bisa menghasilkan air yang terlihat jernih atau bening. Namun yang perlu dipahami, air jernih belum tentu sehat untuk manusia. Kolam renang membutuhkan standar kebersihan dan keamanan yang lebih tinggi karena air bersentuhan langsung dengan kulit manusia. Itulah sebabnya instalasi kolam renang tidak bisa disamakan dengan instalasi akuarium. Air kolam renang yang baik secara teknis tidak hanya dinilai dari kejernihan visual. Parameter utamanya meliputi kualitas fisik, kimia, dan biologis air. Secara fisik, air harus jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau. Secara kimia, pH ideal berada di kisaran 7,2 hingga 7,6 dengan kadar klorin bebas yang stabil sesuai kapasitas kolam. Keseimbangan ini penting
untuk mencegah iritasi kulit, mata perih, serta kerusakan pada instalasi. Secara biologis, air harus bebas dari bakteri, virus, dan pertumbuhan alga. Hal ini dicapai melalui sistem sirkulasi yang efektif, filtrasi menggunakan media pasir silika, serta sistem sanitasi seperti klorinator atau ultraviolet ozonisasi. Jika salah satu parameter ini tidak terpenuhi, air kolam berpotensi terlihat jernih, namun tidak memenuhi standar kesehatan bagi pengguna. Penggunaan sistem ultraviolet ozonisasi pada kolam renang berfungsi sebagai sanitasi tambahan untuk meningkatkan kualitas air. Ultraviolet bekerja dengan merusak struktur DNA mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan alga, sehingga tidak dapat berkembang biak. Sementara itu, ozon berperan sebagai oksidator kuat yang membantu menghilangkan bau, warna, dan sisa kontaminan organik di dalam air. Kombinasi kedua sistem ini membantu mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, terutama klorin, sehingga air terasa lebih lembut di kulit dan tidak menyengat di mata. Sistem ini dapat digunakan pada kolam renang rumah jika memang dibutuhkan, serta sangat direkomendasikan untuk kolam hotel, villa, maupun tempat les kolam renang yang memiliki intensitas penggunaan tinggi. Namun perlu dipahami, ultraviolet ozonisasi tidak menggantikan sistem filtrasi dan sirkulasi, melainkan berfungsi sebagai pendukung agar kualitas air tetap stabil dan higienis. Dan tak kalah penting, pastikan filter pasir silika masih berfungsi dengan baik, terutama pada kolam dengan intensitas pemakaian tinggi. Media pasir yang kotor atau jenuh akan menurunkan kualitas filtrasi, sehingga kotoran halus tetap lolos dan air sulit jernih. Karena itu, lakukan backwash secara rutin dan penggantian pasir silika sesuai kondisi penggunaan. Selain filter, periksa juga sistem ultraviolet secara berkala. Lampu ultraviolet memiliki usia pakai, dan meskipun masih menyala, efektivitasnya dapat menurun seiring waktu. Umumnya, lampu ultraviolet perlu diganti setiap 8.000 hingga 12.000 jam pemakaian, tergantung spesifikasi alat. Sebagai alternatif atau pendamping, kolam renang juga dapat menggunakan sistem klorinator. Klorinator adalah alat yang berfungsi mengatur pelepasan klorin secara stabil dan terkontrol ke dalam air kolam. Dengan klorinator, kadar klorin lebih konsisten, efektif membunuh bakteri dan alga, serta memudahkan perawatan harian kolam renang. Air kolam renang yang bersih, jernih, dan sehat tentu menjadi dambaan setiap pemilik kolam renang. Namun perlu dipahami, air yang benar-benar jernih memang membutuhkan perawatan ekstra dan konsisten. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menambahkan air tanah atau air pompa ketika kondisi air kolam sudah jernih dan bening. Air tanah umumnya mengandung zat besi, mangan, dan mineral lain yang dapat langsung memengaruhi warna dan kejernihan air kolam. Akibatnya, air yang semula jernih bisa berubah warna menjadi kekuningan, kecoklatan, atau keruh kembali. Karena itu, jika kolam membutuhkan penambahan air, sebaiknya dilakukan dengan kontrol yang tepat dan disertai penyesuaian sistem perawatan. Ingat, menjaga air kolam tetap jernih bukan hanya soal menambah air, tapi bagaimana mempertahankan kualitas air yang sudah baik agar tetap sehat dan nyaman digunakan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan edukasi seputar kolam renang. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar atau langsung hubungi kami. Kami siap membantu memberikan solusi terbaik sesuai kebutuhan kolam renang Anda. Semoga bagi teman-teman yang belum memiliki kolam renang di rumah, impiannya bisa terwujud, baik di bulan depan ataupun di tahun ini. Untuk konsultasi dan pembuatan kolam renang, silakan hubungi Universal Pool Fiberglass. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.